Hai Tiners, welcome back to Titik Nol English Course YouTube channel with me, Popot. Apa kabar kalian semua yang lagi nonton video ini? Pernah nggak sih kalian tuh ditanyain pengen kuliah di luar negeri nggak? Ya beberapa orang atau kebanyakan orang jawabnya yes. Termasuk aku sih. Tapi ya kembali lagi, kalau kuliah di luar negeri pastinya di kampus ternama atau kampus yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang baik, ya pastinya untuk masuk ke situ perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang tidak sedikit. Ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan. Nah, salah satunya adalah IELTS. Dan IELTS ini masih menjadi salah satu kendala bagi beberapa orang yang ingin apply kampus di luar negeri. Ya, selain waktunya yang memakan waktu banyak untuk belajar IELTS dan juga ya pastinya biaya. Ya baik kalau kita bisa tes IELTS-nya sekali doang, terus target skornya itu tercapai. Tapi bagaimana kalau kita harus retake kedua kalinya gitu? Ya tentunya sayang ya budgetnya, tapi tenang. Aku bakal kasih kalian tips dan informasi kalian bisa tes IELTS tanpa biaya sendiri. Ya, let's say kalau kalian mau apply di universitas tertentu atau di University of Melbourne misalnya, membutuhkan IELTS sekitar 6.5 misalnya gitu. Ya kalian bisa kok. Nah di video kali ini ada informasi yang penting terkait hal itu. Tonton video ini sampai habis. Selama 2 tahun, Kemendikbud telah membuka opportunity bagi pelajar-pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri atau daftar beasiswa yang melampirkan IELTS. Nah, program ini merupakan bridging course. Ya, bisa dibilang program ini sebagai salah satu short course yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan juga dibiayai oleh LPDP. Nah, ada beberapa fasilitas yang teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini. Misalnya, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas pendampingan penulisan motivation letter atau pendampingan persiapan tes IELTS. Selain itu apa aja? Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan textbook. Textbook itu tentang pembelajaran IELTS, persiapan IELTS. Nah, apalagi teman-teman tentunya akan dibiayai untuk tes IELTS. Jadi tenang aja, teman-teman tidak perlu mengeluarkan dana atau budget. Bagi teman-teman utamanya yang udah pernah tes IELTS tapi ya bisa dibilang gagal di percobaan pertama dan ingin coba yang kedua, ya teman-teman bisa meminimalisir dana tersebut. Dana pribadi ya khususnya. Oke, tapi tentunya ada beberapa syarat atau jalur yang teman-teman akan lalui sebelum mendapatkan beasiswa itu. Ya, gak ada yang instan ya, ada prosesnya. Di sini teman-teman akan melalui 2 jalur seleksi pendaftaran beasiswa bridging course. Yang pertama ada administrasi dan yang kedua adalah wawancara. Nah, pada tahap administrasi ini teman-teman diminta menyiapkan beberapa dokumen. Dokumennya itu seperti motivation letter, dan transkrip ijazah, KTP maupun sertifikat. Sertifikat di sini bisa TOEFL, ya minimal 500 dan juga kalau teman-teman pernah tes IELTS minimal overall 6. Dan ketika telah melalui tahap administrasi, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi atau pengumuman apakah teman-teman akan lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Jadi nanti ada nama-nama teman-teman akan dilampirkan di surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud langsung. Ketika teman-teman dapat melalui tahap administrasi tersebut, maka selanjutnya adalah teman-teman akan melalui tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini teman-teman memiliki waktu beberapa hari untuk mempersiapkan diri setelah diumumkan kalau teman-teman lulus administrasi. Nah, setelah itu di wawancara ngapain sih? Ada berapa menit atau ada berapa lama sih ketika wawancara di bridging course ini? Biasanya ada 15 menit. Teman-teman diberikan waktu 15 menit per orang untuk wawancara. Ya tentunya
apa yang teman-teman tulis di motivation letter, dan beberapa berkas itu yang akan ditanyakan. Nah, for your information, selama 2 tahun ini, FYI, kalau jumlah awardee yang diterima oleh bridging course itu terus bertambah. Dimana dari tahun pertama itu hanya ada 80 orang, dan di tahun ini ada 200 orang. Dan tidak menutup kemungkinan kalau di tahun selanjutnya, yaitu 2023, akan terus bertambah jumlah awardee-nya. Jadi ini bisa menjadi peluang besar untuk teman-teman yang ingin apply beasiswa tersebut. Dan oh iya, tadi karena melampirkan transkrip, pastiin juga teman-teman IPK teman-teman itu di atas 3,25. Itu salah satu persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Nah, itu dia informasi dari aku dan juga berdasarkan pengalaman aku, ya, cara tes IELTS tanpa mengeluarkan dana pribadi. Oke, mungkin kalau dari teman-teman pengen kita membahas lebih lanjut lagi terkait motivation letter dan apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika wawancara, kalian bisa komen di bawah dan kita akan bikin part 2. Oke, teman-teman, itu dia informasi dari aku dan juga pastinya berdasarkan pengalaman aku cara tes IELTS tanpa mengeluarkan dana pribadi. Semoga membantu, dan mungkin dari teman-teman yang menonton video ini pengen informasi lebih lanjut lagi terkait motivation letter dan juga pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang muncul ketika wawancara, kalian bisa komen di kolom komentar dan ya kita akan bikin part 2. Okay, so that's it for this video. Titik Nol English course, everyone can start from zero.